Salam Bapak Ibu, Saudara kasih oleh Tuhan. Minggu ini kita bertemu kembali walaupun dalam rekaman firman Tuhan secara daring atau online. Memang kita sudah tidak sabar untuk bertemu secara tatap muka, tetapi waktu, situasi, kondisi yang membuat kita harus seperti ini, Bapak Ibu, saudara kasih oleh Tuhan. Memang kadangkala kesulitan-kesulitan yang kita alami hari-hari ini tidak seperti yang kita harapkan, tetapi itu sesuatu yang normal. Sebab kita tahu kejadian yang sudah meluas, kita ketahui bersama COVID-19, itu bukan saja kita alami di tempat kita, di kota Medan, tetapi meluas di seluruh dunia. Dampaknya di mana terjadi pembatasan gerak bagi setiap kita. Terutama kita itu tidak bisa berkumpul bersama-sama beribadah, baik dalam ibadah raya minggu maupun ibadah kelompok-kelompok FA. Nah, di tengah-tengah kondisi ini mengakibatkan saya mau menyampaikan kepada kita Bapak Ibu, kita belum tahu persis sampai kapan kondisi ini terus berlangsung, kapan bisa selesai, tetapi harapannya setiap kita tetap semangat. Saya sebagai gembala berharap setiap kita tetap semangat, walaupun ibadah yang kita lakukan di rumah masing-masing. Dan saya mau memberitahukan juga sepanjang bulan April ini ibadah kita masih juga diadakan di rumah-rumah, karena sesuai dengan petunjuk dari pemerintahan baik presiden maupun maklumat daripada Polri bahwa kegiatan-kegiatan tolong dibatasi supaya apa, COVID-19 tidak terlalu luas. Nah, Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya di tengah-tengah masa ini? Saya mengutip dari Roma pasalnya ke-12 ayatnya ke-12. Saya bacakan firman Tuhan untuk kita. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Sekali lagi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, kalau kita perhatikan kata bersukacitalah, sabarlah, dan bertekunlah, ini merupakan kalimat perintah, Bapak Ibu. Jadi Tuhan memerintahkan kita di kondisi seperti ini, apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen? Ada 3 perkara sederhana yang mau saya sharingkan secara cepat. Yang pertama, di tengah-tengah keterbatasan, di tengah-tengah pembatasan yang kita alami, kondisi yang kita alami hari-hari ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah bersukacita, Bapak Ibu. Katakan amin. Nah, menarik kata pengharapan menurut pengertian yang ada, artinya gini, esok lebih baik dari hari ini lebih baik dari kemarin. Tetapi menarik, di dalam pandangan orang Yahudi, kata pengharapan ada artinya keyakinan yang teguh akan masa depan yang cerah. Nah, kita sebagai orang Kristen percaya bahwa masa-masa yang kita alami ini tidak selamanya akan berlangsung. Kita percaya COVID-19 akan bisa selesai. Amin. Akan ada solusi, akan ada vaksin untuk penyakit ini sehingga tidak meluas, tidak melanjut lebih lama lagi. Nah, yang harus kita camkan, yang harus kita renungkan dalam hati bahwa apapun masalah yang kita hadapi, yakin dan percayalah bahwa selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Seperti terus dalam 1 Korintus pasalnya ke-10, bahwa pencobaan-pencobaan kita alami itu pencobaan-pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan kita. Dan ayat-ayat dalam firman Tuhan berkata, kalau kita punya pengharapan di mana Tuhan adalah sumber pengharapan kita dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Bahkan menarik, di dalam Roma pasal yang ke-8 ayatnya ke-24, firman Tuhan berkata, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Bapak Ibu, percayalah, kalau kita punya pengharapan, kita akan beroleh keselamatan. Apalagi bulan ini bulan yang spesial, di mana kita merayakan Paskah, Bapak Ibu. Tanggal 10 nantinya Jumat yang akan datang, kita merayakan hari kematian Tuhan Yesus. Dan hari Minggu tepat tanggalnya ke-10, maka kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita yakin, kita percaya pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu tidak saja menyelamatkan kita, tetapi juga menyelamatkan seisi dunia ini.
Dan mari kita fokuskan, mari kita tujukan mata kita kepada Tuhan yang adalah sumber daripada pengharapan kita. Saat kita tertuju mata kita kepada Tuhan, maka Alkitab berkata, maka pengharapan itu akan membuat Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan menyelamatkan setiap kita. Nah, Tuhan mau di tengah-tengah kondisi ini bersukacitalah, katakan amin. Kita Filipi berkata, bersukacitalah di dalam Tuhan. Saya berharap kondisi apapun membuat kita tidak terhalang sukacita kita. Sebab kitab Roma berkata tadi, bersukacitalah dalam pengharapan. Yakin, percayalah, Tuhan melakukan perkara yang baik, perkara yang indah, walaupun kita menghadapi masa-masa sulit dan sukar ini. Hal yang kedua yang harus kita perhatikan, apa yang harus kita lakukan? Nah, Roma pasal yang ke-12 ayat 12b berkata gini, sabarlah dalam kesesakan. Pengertian kesesakan artinya apa? Tekanan, persoalan, penderitaan. Mungkin ada di antara kita yang hari-hari ini setelah beberapa belas hari kita itu tidak bisa bergerak kemana-mana. Bahkan kalau kita membaca, melihat media sosial, kadang-kala banyak orang yang sudah cemas, khawatir. Banyak orang bertanya-tanya, kapan COVID-19 ini akan selesai? Kapan kehidupan kami akan berlangsung atau bisa berlaku seperti biasanya? Jangan khawatir Bapak Ibu, bahwa sungguhnya segala sesuatu itu pasti ada waktunya, ada masanya. Jadi waktu kita mengalami kesesakan, penderitaan ini, Alkitab ajarkan kita untuk apa? Sabar. Kata sabar di dalam bahasa Inggrisnya artinya long suffering, penderitaan yang panjang. Nah, Tuhan mau hari-hari ini kita bersabar, katakan amin. Sebab salah satu daripada buah roh, yaitu artinya apa? Yaitu kesabaran, Bapak Ibu. Di tengah-tengah masa sulit dan sukar, biarlah kita bersabar. Ingat, ada banyak contoh di dalam Alkitab. Contohnya Ayub, saat dia mengalami kesesakan, saat dia mengalami kesulitan, apa saja yang Ayub miliki itu hilang, bahkan anaknya itu meninggal. Tetapi yang luar biasa, Ayub tetap teguh, Ayub tetap sabar, Ayub tetap tekun di dalam kesesakan yang dia alami. Dan kita tahu, saat kita itu bisa bertahan, saat kita bisa bersabar, Alkitab mengajarkan bahwa setiap kita, kalau kita sabar, maka kita akan memperoleh apa yang telah Tuhan janjikan. Yakini, percayai bahwa Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Nah, ada satu lagu, mari kita naikkan pujian ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin, Bapak Ibu. Kita yakin, kita percaya waktu Tuhan akan terbaik dalam kehidupan kita. Nah, saya akan lanjutkan, saya akan teruskan poin yang terakhir. Apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan Roma 12 ayat ke-12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Waktu-waktu di mana kita lebih banyak melakukan aktivitas di dalam rumah atau stay at home, apa yang harus kita lakukan? Minggu lalu saya sampaikan bahwa mari hari-hari ini perbanyak waktu kita untuk
Tuhan. Banyak-banyak berdoa, Bapak Ibu. Kita tahu permasalahan Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita semakin mengenal rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Mau tidak mau, kita harus banyak bersekutu intim dengan Tuhan. Luangkan waktu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan selagi kita melakukan aktivitas di rumah. Untuk apa? Bersekutu, berdoa di dalam Tuhan. Di dalam kitab Mazmur pasalnya ke-43 ayatnya ke-4 dikatakan, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Jadi waktu kita untuk berdoa, pemazmur berkata, saat dia datang ke mezbah Allah, itu adalah sukacita dan kegembiraannya. Saya berharap, saya mendorong setiap kita, waktu-waktu ini saat kita intim, bersekutu, berdoa, itu adalah sukacita, itu adalah kegembiraan bagi setiap kita. Katakan amin. Bapak Ibu, kalau Anda sukacita melakukan sesuatu, Anda gembira melakukan sesuatu, saya percaya Anda akan suka melakukan itu. Dan itu membuat kita bisa bertekun melakukannya. Jadi hari-hari ayo bertekun di dalam doa. Ada banyak ayat mengajak kita untuk apa? Tekun. Bahkan dalam Lukas pasalnya ke-18 dikatakan, kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan kita percaya, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saya mengajak setiap kita sidang jemaat Tuhan yang ada di Tanjung Sari, yang ada di Merek, yang ada di Tanjung Selamat, yang ada di Tanjung Rejo, dan ada yang di Dr. Mansur. Mari banyak berdoa. Kita rindu Tuhan melakukan perkara yang heran, perkara yang ajaib, perkara yang luar biasa, terutama di momen bulan Paskah ini. Kita tahu dia telah mati bukan cuma untuk kita, tetapi dia mati bagi kota ini, bagi bangsa ini, bagi seisi dunia. Biarlah melalui kejadian ini orang itu menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Dan bagian kita ialah apa? Berdoa. Sebab saat kita mau tekun lakukan sesuatu, terutama di dalam doa, ayat yang terakhir saya bacakan untuk kita dikatakan gini, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekali lagi, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saya berdoa kalau kita tekun berdoa, bersekutu dengan Tuhan, biarlah janji-janji Tuhan, apa yang kita doakan, Tuhan akan lakukan, Tuhan akan kerjakan, Tuhan akan perbuat. Dan biarlah segala sesuatu yang Tuhan kerjakan, kita kembalikan bagi puji, hormat, kemuliaan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Biarlah renungan singkat ini bisa menguatkan hati kita. Saya berharap sidang jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, mari Anda tetap tekun di dalam doa, miliki pengharapan dan sabarlah dalam kesesakan. Sebab yakin, percayalah, ini pasti berlalu. Kita berdoa, nanti paling lambat bulan Mei kita bisa bertatap muka kembali. Haleluya. Kita angkat pujian. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Sekali lagi, tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika
ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Bapak Ibu, sebelum kita tutup dalam doa, saya mau menyampaikan pengumuman Bapak Ibu sekali lagi bahwa ibadah-ibadah raya minggu kita tetap diadakan di rumah masing-masing. Kemudian yang kedua, ibadah family altar juga lakukan di rumah masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, pembangunan, ucapan syukur dan lain sebagainya, mari Bapak Ibu bisa antar ke gereja, ke sekretariat, atau Bapak Ibu bisa transfer ke rekening-rekening yang ada di gereja kita di GBI Tanjung Sari. Itu saja, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, kami terus berterima kasih kepadamu. Kami tahu Engkau Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Kami tahu segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan, dan itulah sumber pengharapan kami. Dan Roh-Mu yang kudus akan memberikan kami kesabaran untuk melewati masa-masa sulit ini, yang kami yakin percaya tidak akan lama lagi ya Tuhan. Dan kami terus menaikkan doa-doa kami. Saat kami berdoa, Engkau Allah yang mendengar seruan kami, doa kami, dan Engkau Allah yang menjawab doa kami. Kami berdoa di bulan kami merayakan Paskah ini. Mari pulihkan bangsa kami, mari pulihkan kota kami, mari pulihkan lingkungan kami, daerah kami, bahkan keluarga kami. Kami berdoa keselamatan yang daripada-Mu, kiranya turun memenuhi hidup kami, lingkungan kami, gereja kami, kota kami, bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Bahkan melalui situasi kondisi yang ada, Tuhan membangkitkan orang-orang kudus-Mu. Tuhan membawa orang-orang untuk semakin mengenal-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa, berkati sidang jemaat-Mu sepanjang 1 minggu yang akan datang. Perlindungan, kesehatan, kekuatan, sukacita yang daripada-Mu terus melingkupi, terus turun dalam kehidupan sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah malaikat-Mu itu berpagar, melindungi kehidupan hamba-hamba-Mu, sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami sempurnakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.